Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebanyakan manusia di muka bumi ini khawatir, bahkan takut terhadap yang namanya kefakiran, kemiskinan. Dan itu wajar, lumrah. Kebanyakan manusia khawatir, takut akan kefakiran menimpa dirinya. Sehingga kita dapatkan sebagian manusia pontang-panting, ya, peras keringat, ya, kerja siang malam bahkan demi mengangkat martabat dia dari posisi miskin atau fakir menuju lebih, ya, lapang, lebih mampu dan seterusnya. Sehingga saking khawatirnya sebagian manusia dari kefakiran ini, perkaranya sampai sedemikian parah, di mana sebagian mereka ada yang tega membunuh anaknya. Ada yang tega membunuh anak-anaknya karena takut fakir, takut miskin. Dan ini terutama, ya, adalah perbuatannya orang-orang jahiliyah dahulu. Yang Allah Azza wa Jalla di Al-Isra ayat 31 berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira." Jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena takut apa? Imlaq. Imlaq kata ulama tafsir faqah, faqr. Ya, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir. Kami yang akan kasih rezeki kepada anak-anak kalian tersebut. Mau sebanyak apapun kalian bikin anak, ibaratnya kami yang akan tanggung rezeki mereka, kata Allah. Wa iyyakum, bahkan kalian jadi orang tua, kami yang kasih makan kalian. Kami yang kasih rezeki kalian. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kenapa kita harus, ya, terpedaya oleh tipu dayanya orang-orang Yahudi yang membisikkan bisikan-bisikan syaitan untuk mengatakan cukup 2 anak saja dan seterusnya. Padahal Nabi kita senang kalau umatnya banyak anak. Tazawwajul waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahi oleh kalian wanita yang punya rasa cinta dan kasih sayang dan berpotensi senang punya anak banyak. Saya senang dengan banyaknya umatku hari kiamat. Alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai sebegitunya, ya. Mereka bunuh anak mereka karena takut apa? Takut makan anak-anak mereka bersama mereka, takut fakir, takut miskin. Waliyadzubillah. Ya. Padahal Allah katakan kami akan kasih rezeki mereka dan bahkan kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kebanyakan umat ini takut ditimpa oleh kefakiran, ternyata di sisi lain sebaliknya, kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling sayang sama umatnya. Beliau sangat sayangnya sama kita selaku umatnya. Ya.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Sopan, santun, rahim, penyayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sayang sama kita, tapi sesayang apapun beliau sallallahu alaihi wasallam sekali lagi terhadap umatnya, beliau enggak pernah mengkhawatirkan umatnya fakir. Beliau tidak pernah mengkhawatirkan, beliau enggak pernah takut kalau umatnya ini miskin, enggak pernah sama sekali. Karena beliau tahu alaihi salatu wassalam dunia ini penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Ya, oleh sebab itu banyak sahabat dahulu berkata, bulina bin niqmati fasabarna wa bulina bin ni'mati falam nasbir. Kami diuji dengan nikmah, sesuatu yang tidak enak, kefakiran, kepapaan, kami diuji, kami bisa sabar, lolos dari ujian. Tapi tatkala diuji dengan kekayaan, kelapangan, rezeki yang luas, banyak yang enggak lulus. Ya, meski dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hulwatun khadirah, manis, hijau, merona, banyak orang tertipu. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti ittaqud dunya. Hati-hati kalian dari fitnah dunia. Hati-hati. Terlalu berat fitnah dunia ini. Hatta banyak orang saleh terfitnah dengan apa? Oleh fitnah dunia ini saking beratnya. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dahulu para sahabat banyak yang terkapar ibaratnya kelaparan. Jatuh, pingsan bahkan karena lapar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 3 hari 3 malam enggak ngerasakan makanan. Banyak sahabat yang kelaparan, dalam sehari kalau makan. Di perang Khandaq saja ketika gali parit itu 2 harian mereka enggak ngerasakan makanan, tapi kerja terus membangun parit untuk jadi benteng mereka dari serangan kaum pasukan Ahzab. Subhanallah. Tapi Rasul enggak pernah risau dengan sebab itu. Tidak pernah khawatir. Malah sebaliknya, yang dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau sabdakan dalam hadis Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Fa abshiru wa ammilu ma yasurrukum, fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum ay wa tuhlikukum kama ahlakatkum ay kama ahlakathum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa abshiru, bergembiralah kalian. Boleh kita senang, bergembira, silahkan kata Nabi SAW. Wa amilu ma yasurrukum, beranganlah kalian, bercita-citalah kalian untuk sesuatu yang bisa membuat kalian bahagia, senang. Gak apa-apa kita punya cita-cita. Kaki pijak di bumi tapi cita-cita di langit sana tergantung. Gak apa-apa, tidak dilarang. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah senang perkara-perkara tinggi, cita-cita tinggi. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang kalau khatib tidak keliru disahihkan Imam Albani rahimahullah, bahwa idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yad'u rabbah. Bila seorang di antara kalian bercita-cita, banyakin cita-citanya. Sesungguhnya dia sedang berdoa kepada Tuhannya. Bercita-cita itu bentuk doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wallahi fa wallahi, demi Allah, bersumpah beliau, mal faqra akhsha alaikum. Aku enggak takut kalian fakir. Wahai umatku, aku enggak khawatir kalau kalian itu fakir. Aku enggak khawatir. Yang aku khawatirkan sebaliknya adalah dibentangkannya dunia, pundi-pundi dunia dibukakan, dihamparkan bagi kalian pundi-pundi dunia, kekayaan, harta benda, perhiasan dunia dibuka lebar kepada kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan pundi-pundi dunia ini bagi orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Apa yang terjadi? Fatanafasuha, maka kalian akan berebut, berlomba-lomba untuk mengejar perhiasan tersebut. Kama tanafasuha, sebagaimana umat-umat terdahulu juga telah berebut, berlomba-lomba untuk mengejar
ya harta benda perhiasan dunia tersebut. Apa yang terjadi? Hasil buruknya apa? Fatuhlikukum ay watuhlikukum kama ahlakatuhum. Maka perlombaan kalian mengejar perhiasan dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka dahulu. Dan memang kenyataan sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah SWT, tidaklah Bani Israel dilaknat, dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dikarenakan kecintaan mereka yang terlalu dalam terhadap dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit wahan, ya. Jadi sekali lagi sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel pun dihancurkan oleh Allah Azza Jalla karena penyakit ini. Hasanul Basri rahimahullah taala pernah mengatakan, seorang pembesar tabi'in, "Ma 'abadat Banu Israel al-asnam ba'da ibadatihim lirrahman illa lihubbihim lid-dunya." Tidaklah Bani Israel berpindah dari penyembahan Allah yang Maha Rahman kepada penyembahan berhala-berhala, tidaklah mereka berpindah dari menyembah sesembahan yang hak yaitu Allah kepada persembahan yang batil yaitu penyembahan berhala. Sebab utamanya adalah hubbuhum lid dunya, terlampau cintanya mereka terhadap kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengedepankan, mengutamakan kehidupan dunia, ya, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian sidang Idul Jumat yang khatib cintai subhanahu wa ta'ala, kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, walakinni akhsha alaikum ya an tubsatad dunya alaikum, aku khawatir dibukanya pundi-pundi dunia bagi kalian. Dalam riwayat lain, walakinni akhsha ya alaikumut takatsur, aku khawatir kalian itu takatsur, berbangga-bangga, berbanyakan harta, berbanyakan ini itu dari perkara dunia. Itu yang aku khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betul, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga di zaman beliau menjadi khalifah, penaklukan di mana-mana, negeri ini, negeri itu ditaklukkan oleh pemerintahan kaum muslimin di waktu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka setiap kali selesai perang, ya, ditumpuklah ghanimah, harta rampasan perang itu kayak gunung itu, emas, perak, perhiasan ditumpuk di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di saat sebagian sahabat mungkin, ya, fitrahnya manusia, ya, senang, banyak sekali di ghanimah, numpuk kayak gunung, subhanallah. Habis menaklukkan negeri ini, negeri itu yang mereka punya kekayaan luar biasa, ditumpuk di hadapan Umar bin Khattab. Mereka senang, Umarnya nangis, nangis sambil ngelipir, menangis dan mengatakan, hadza ma akhsha alaikum, ini yang saya khawatirkan bagi kalian. Jadi menunjukkan bahwa saya lebih senang enjoy hidup bersama kalian dengan kekurangan, serba kekurangan, dibandingkan harus dibuka pundi-pundi dunia karena penyakitnya nanti banyak. Satu, yunsi, suka bikin lupa. Dua, yulhi, suka bikin lalai. Ketiga, yutghi, suka bikin sombong perhiasan dunia ini kalau diberikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hamba-hamba Allah yang, ya, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dia semakin banyak bertambah hartanya, dia makin taat kepada Allah, dia makin syukur kepada Allah Azza wa Jalla, dia makin beramal saleh, tidak makin lupa, bahkan dia makin tawadhu, tidak sombong dengan harta benda yang Allah karuniakan kepada dia. Karena dia tahu semua, hada min fadli rabbi liyabluwani ya ashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Tuhanku, ya. La haula wala quwata illa billah. Dia sadar itu, ya. Dan ini ujian buat saya, apakah saya akan bersyukur atau malah kufur. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dia yakin apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kita jadi orang fakir, miskin, bukan berarti umatnya enggak boleh bekerja keras untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Bukan berarti dalam Islam haram jadi orang kaya, tidak, jangan salah paham. Ya. Jadilah orang-orang yang menjadikan harta benda yang dia miliki itu sebagai apa?
sebagai ya bahtera untuk dia nyebrang ke negeri akhirat, sebagai sarana untuk dia meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat kaya, ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada Umar, ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada ya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum ajmain. Harta kekayaan mereka tidak melalaikan mereka dari beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita pun berdoa minta kecukupan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun rezeki dan kecukupan Allah berikan kepada yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah berikan rezeki itu bagi yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki kaya, ya kaya. Siapa yang Allah kehendaki dia miskin, ya miskin. Semua kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu ketentuan Allah yang enggak bisa kita onek, enggak bisa kita kotak-katik. Sidang Id Jumat yang hatib cintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita pun minta kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Aku minta kepadamu ya Allah petunjuk, ya, kemudian ketakwaan, ya, kesucian diri, tidak terjumus dalam zina, perbuatan keji, waliyadzubillah, wal ghina. Aku minta kepadamu kecukupan ya Allah. Bahkan beliau berlindung dari kefakiran. Wa'udzubika minal faqr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kefakiran. Jadi ketika Nabi enggak khawatir kita jadi orang fakir, bukan berarti umatnya enggak boleh jadi orang mampu, enggak boleh jadi orang kaya. Yang sekali cintai Subhanahu wa taala. Nah, di khutbah kedua yang singkat ini, khatib ingin meringkas beberapa trik yang ditawarkan oleh syariat kalau kita ingin merubah kondisi kita dari terpuruk menjadi lebih ya lapang rezekinya insyaallah taala. Di antara yang ditawarkan syariat ya bagi mereka yang ditimpa oleh kepapaan, kemiskinan, ya, maka ingin kiranya dia ya menaikkan perekonomian dia, bertambah rezeki dia, maka ada beberapa ya trik yang ditawarkan oleh syariat. Pertama adalah at-taubat wal istighfar. Banyak-banyak istighfar, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12 tentang ucapan Nabiullah Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah berfirman tentang ungkapan Nabi Nuh kepada kaumnya, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah, ya, kepada Rabb kalian, istighfar, minta ampun. Ya, istighfar kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia zat yang Maha Pengampun. Ya, maka apa buah manis dari istighfar? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit deras. Ya, wa yumdidkum bi amwal. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian. Lihat, istighfar digandengkan dengan banyak harta. Istighfar digandengkan dengan turunnya hujan yang deras. Karunia semua itu. Ya, wa banin. Bahkan yang lama enggak punya anak, insyaallah Allah akan kasih anak. Sebagaimana kisah Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, didatangi orang yang sawah ladangnya ya kering kerontang, maka Hasan Basri suruh dia istighfar. Ada lagi orang datang mengeluhkan kefakiran dia, enggak kaya-kaya, maka beliau berkatakan istighfar yang banyak. Ada orang yang sudah menikah lama enggak dapat anak, disuruh istighfar yang banyak. Sampai murid-muridnya heran. Ini orang datang keluhkan kering kerontangnya sawahnya, ngeluhkan kefakirannya, ngeluhkan sudah lama nikah enggak punya anak, tapi kok solusinya istighfar semua wahai imam. Maka beliau mengatakan, saya tidak berani mendahului firman Allah dalam surat Nuh ayat 11 dan ya sampai 12 ayat 10 sampai 12 tersebut, bahwa istighfar kalian kepada Tuhan kalian, Dia Maha Pengampun, maka Allah akan turunkan hujan yang deras, Allah akan banyakkan harta kalian dan anak-anak kalian, dan Allah jadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci rezeki banyak istighfar. Banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pupuklah ketakwaan. Ya, wahai hamba-hamba Allah yang merasa dirinya di bawah, ya, dalam artian dia berada dalam kefakiran dan kemiskinan, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah telah berjanji ya dalam surat At-Talaq ayat ya 2 dan 3, Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, lihat takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka apa?
Allah katakan yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari problem, dari masalah dia, masalah perekonomian, masalah rumah tangga dan yang lainnya. Allah akan berikan jalan keluar. Dan lebih dari itu, kalau dia takwa, Allah beri dia rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak sangka-sangka. Allah gerakkan hati fulan, alan menjadi sebab rezeki bagi dia, ya. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, cukup Allah bagi dia. Dan Allah akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan dia, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki bagi dia. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah telah jadikan bagi segala sesuatu itu ukurannya, kadarnya. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat rezeki sekian. Sudah Allah takdirkan, Allah sudah atur semuanya. Dalam kehidupan kita berapa rezeki yang akan kita rasakan sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kedua. Di antara trik juga untuk meraih, untuk memancing datangnya karunia Allah, rezeki Allah Azza wa Jalla, supaya enggak seret hidup ini, enggak seret rezeki itu. Di antara cara mancingnya atau sarana alat mancingnya adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang kita kurang tawakal, kalah tawakal sama burung. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar tawakal, tapi ingat, tawakal yang diikuti dengan ikhtiar, bukan nganggur, ikhtiar, usaha, keluar, peluh, keringat dan seterusnya. Maka apa? Kalau kalian benar-benar tawakal, ya, kepada Allah, Allah pasti la razaqakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar kasih rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Lihat, kita dalam bekerja mencari karunia Allah, jangan kayak semut tapi seperti burung. Dalam berbisnis harus seperti burung, bukan seperti semut. Semut kita tahu kalau dapat makanan banyak ditumpuk di lubangnya, udah berapa hari nggak keluar. Cukup dengan apa yang sudah ada dalam lubangnya. Nanti habis baru keluar lagi. Ini tipe-tipe nggak baik dalam mencari karunia Allah. Yang bagus itu apa? Ya, seperti burung, tiap hari keluar, happy, ya, tafaul, optimis, insya Allah banyak ulat, insya Allah banyak biji dan seterusnya. Keluar dalam keadaan kosong perut, pulangnya dalam keadaan sudah apa? Terisi perutnya, subhanallah. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Idul Jumat Hatib Cinta Subhanahu wa taala. Di antara trik supaya ya rezeki Allah mudah datang, tidak seret, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kadang-kadang kita ibadah itu sempalahnya doang dari waktu kita. Sisa-sisa saja, capek kita itu untuk Allah. Ya, gimana? Ya, dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya bani Adam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, tafarragh li ibadati. Ya, fokus kalian, bersungguh-sungguh kalian dalam beribadah kepadaku. Maka apa? Amla sadraka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, ya. Wa asuddu faqrak, dan saya akan tutup rapat kefakiran dari dirimu. Wa illa tafal, tapi kalau kau enggak lakukan, dalam artian kau malas-malesan beribadah, kau enggak mau sholat, kau malas-malesan ibadah, ya, tidak mau taat, tidak mau ibadah, tidak mau sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan ibadah tapi main-main saja, waliyadu billah. Kalau kau tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepadaku, maka apa? Mala'tu yadayka syughlan walam asudda faqrak. Aku akan penuhi dua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan ya tutup kefakiran dari dirimu. Maka sungguh-sungguh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara trik untuk kita bisa meraih karunia Allah supaya rezeki tidak seret, di antaranya adalah apa? Banyak-banyak berinfak. Kita berinfak kepada di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian infakkan, ya, dari sesuatu apapun, sekecil apapun, menunjukkan orang miskin masih bisa berinfak semampunya. Ya, apapun yang kalian infakkan dari sesuatu apapun, sekecil apapun, Allah pasti ganti. Dan dia adalah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Bukhari
dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antara trik untuk mendatangkan rezeki Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah selapang-lapangnya dan ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah azza wa jalla, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturrahim. Di antara triknya juga, wahai yang diberikan kelebihan harta oleh Allah azza wa jalla, daripada nganggur-nganggur bertahun-tahun enggak terpakai, gunakan hartamu itu sebagian untuk membiayai penuntut ilmu. Kasihan mereka, banyak ingin pesantren, ingin sekolah, tapi enggak bisa sekolah. Ya. Karena banyak sebenarnya orang kaya yang mampu menjadi bapak asuh ibaratnya membiayai, tapi tak tergerak hati sebagian mereka. Jadilah bapak-bapak asuh untuk mereka, ya, untuk membiayai sekolah mereka. Wallahi berkah usaha antum, wallahi sukses ya perusahaan antum insyaallah taala. Dalam hadis Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Tirmidzi bahwasanya ada dua orang bersaudara. Fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua bersaudara ini kerjaannya ngaji terus sama Nabi, belajar, nuntut ilmu, mengeruk ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal akharu yahtarib. Adapun saudaranya yang satu lagi, abangnya, entah mungkin abangnya, itu apa? Yahtarib, kerja, cari duit. Dan dia yang menanggung kehidupan nafkah untuk saudaranya tersebut yang menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia merasa berat, dia pergi curhat mengeluh kepada Rasulullah SAW. Dia ceritakan bahwa saudara saya yang selalu mendatangi engkau untuk menuntut ilmu ini ya Rasulullah, dia hidupnya ditanggung sama saya, maksudnya nafkahnya saya yang tanggung. Ya Rasulullah, saya agak keberatan rasanya, kerjaannya cuma belajar terus sama engkau, nggak cari kerja dia. Saya yang memenuhi nafkah dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bi. Mas, bisa jadi usahamu lancar, kerjaanmu itu bagus, lancar, ya, rezekimu lancar. Bisa jadi lancar karena apa? Karena dengan sebab kau membiayai saudaramu itu yang menuntut ilmu tersebut. Maka wahai yang punya kelebihan harta, ya, silahkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membiayai orang-orang, anak-anak yang ingin belajar tapi ya punya keterbatasan dari segi biaya. Insya Allah itu akan menjadi sebab datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Banyak lagi yang lain. Hijrah, ya, itu sebab rezeki. Ya, nanti lihat surat At-Taubah ayat 100, ya, itu sebab atau kunci-kunci rezeki, ya, dengan kita berhijrah, ya, dan hijrah yang hakiki dalam hadis Bukhari, al-muhajir man hajara ma harramallah. Orang sebenar-benar hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Sangat banyak sekali pintu-pintu atau trik-trik untuk datangnya rezeki yang lain, namun waktu yang singkat tidak bisa kita sampaikan semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.